Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis itu. "Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan," jawab Abu Nawas. "Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian," kata Abu Nawas. "Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" tanya Abu Nawas.
Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, "Tidak pernah, Tuan." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, "Jadi, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, "Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu Tuhan macam apa itu?" Ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel?" Tanya Abu Nawas. "Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan," jawab kedua orang ateis itu. "Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. "Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Daulat Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan "Wassamu alaikum" atau "kecelakaan bagi kamu." Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku.
Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilakan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan, mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji,
niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu." Titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah Paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari. Sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun, apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja," kata pengawal itu sesampainya di istana. "Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk Paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah, "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka," kata Abu Nawas. "Arti atau itu adalah, jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati, atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut Paduka," ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, "Kalau begitu, lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak Abu Nawas." "Terima kasih banyak Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang.
Kisah Abu Nawas dapat berbicara dengan ikan yang mengaku telah membunuh ayahnya. Dikisahkan, Abu Nawas memiliki tetangga yang bernama Abu Jahil. Suatu ketika Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke tempat Abu Jahil, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia sering berseteru dengan Abu Jahil. Namun kali ini alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga terhadap Abu Jahil tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumah Abu Jahil. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil pun segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar dan menggantinya dengan nampan yang berisikan hidangan ikan-ikan yang kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk Abu Nawas," sambut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilakan Abu Nawas untuk duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan yang kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan yang besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah," gerutu Abu Nawas dalam hatinya. "Mari semuanya, silakan nikmati hidangan ikan bakarnya," ucap Abu Jahil mempersilakan. Dalam acara tersebut, orang-orang pun menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan yang kecil yang ada di hadapannya. "Kenapa Abu Nawas, engkau diam saja? Silakan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. "Oh, terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermalukanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu muncullah ide Abu Nawas untuk membalas dendam pada Abu Jahil. Abu Nawas pun mengambil satu ikan kecil yang ada di hadapannya dan menempelkannya di telinganya. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil pun meledeknya kembali. "Hei Abu Nawas, kamu akan memakan ikan itu lewat telingamu ya Abu Nawas?" ledek Abu Jahil. "Oh tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Saat itu, orang-orang yang ada di sana pun terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu?" tanya mereka dengan penasaran. "Sesungguhnya, ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana itu yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Dan ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakan ikan-ikan besar itu kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh para undangan yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. "Dan kini Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku. Dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku,"
ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengar penuturan Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan besarku, pikir Abu Jahil. Dan terpaksa Abu Jahil pun meletakkan hidangan ikan-ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencana Abu Jahil untuk mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang akhirnya pun mengalami kegagalan. Ia pun menggerutu dalam hatinya, kurang ajar Abu Nawas. Memang susah untuk mengerjai Abu Nawas. Tunggu aja Abu Nawas, gerutu Abu Jahil dalam hatinya. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid ingin berjalan-jalan ke tepian pantai dan ditemani bersama Abu Nawas. Memang Abu Nawas selalu menemani Baginda Raja dikala hatinya sedang suntuk. Abu Nawas selalu diajak Baginda karena sepanjang perjalanan suka bercerita banyak hal yang membuat Baginda Raja merasa terhibur. Setelah berjalan cukup lama menyusuri tepian pantai, Baginda Raja meminta untuk berhenti beristirahat sambil menikmati bekal makanan yang dibawanya dari istana. Usai menikmati makanan dan minuman, Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Abu Nawas juga sama mengikuti apa yang Baginda Raja lakukan. Baginda Raja termenung sejenak, merasakan air laut yang asin saat dibasuhkan ke muka dan melintasi bibirnya. Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Aku heran Abu Nawas, kenapa air laut ini bisa asin? Apakah kamu bisa menjelaskannya Abu Nawas?" "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka. Ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, maka para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tahu jawaban Abu Nawas asal bunyi saja dari mulutnya, tetapi itu justru membuat senang sampai tertawa terbahak-bahak. Setelah cukup beristirahat dan terasa badan lebih bugar, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Baru beberapa menit berjalan dari kejauhan, Baginda Raja dan Abu Nawas melihat sebuah sesuatu berkilauan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba tidak tahu Paduka Raja. Jaraknya terlalu jauh," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayo kita mendekat ke sana Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menyetujuinya, lalu segera berjalan mendahului Baginda Raja. Sesampainya ke tempat itu berada, lalu benda itu pun diambil oleh Abu Nawas. Rupanya sebuah cermin bekas. Abu Nawas pun segera membuangnya karena merasa bukan benda yang berharga. "Loh, kok kamu buang? Benda apa itu Abu Nawas?" "Aku belum tahu benda apa itu," tanya Baginda Raja. "Sudahlah Baginda, itu benda tidak berguna. Lagi pula sangat jelek Baginda, makanya pemiliknya membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tetapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Sudah saya katakan itu benda jelek Paduka Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun sangat penasaran dengan benda itu. Ia pun segera memungut benda yang dibuang oleh Abu Nawas tersebut. Begitu diamati, memang benar hanya sebuah cermin. "Ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kamu bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Paduka kok ngeyel banget toh? Sudah hamba katakan itu benda jelek Paduka. Silakan Paduka perhatikan lebih seksama, nanti akan menemukan kejelekannya," kata Abu Nawas. Baginda Raja belum paham apa yang dimaksud oleh Abu Nawas.
Lalu ia pun kembali mengamati cermin itu. Diamatinya lebih seksama. Baginda Raja tidak menemukan kejelekan seperti apa yang dikatakan Abu Nawas. Dia kembali mengamati cermin. Diamatinya lebih seksama. Baginda Raja tetap tidak menemukan kejelekan seperti yang Abu Nawas katakan. Aku tidak melihat apa yang jelek dari cermin ini, Abu Nawas. Hanya yang tampak wajahku saja di dalam cermin ini, kata Baginda Raja. Hahaha, sudah hamba katakan jelek, Baginda. Sekarang sudah tampak jeleknya loh. Cepat buang saja benda itu, Paduka, kata Abu Nawas sambil tertawa. Kurang ajar kamu, Abu Nawas. Awas ya kamu, teriak Baginda Raja sambil tertawa karena sekarang memahami kenapa Abu Nawas membuang cermin itu. Begitulah keakraban Baginda Raja dengan Abu Nawas. Ini salah satu penawar bagi Baginda Raja kalau sedang suntuk hatinya karena urusan kerajaan. Kalau sudah bertemu dengan Abu Nawas, selalu Baginda Raja mendapat hiburan. Walaupun kadang-kadang untuk itu Baginda Raja suka memberikan jebakan-jebakan ngeri-ngeri sedap kepada Abu Nawas. Tetapi Baginda Raja selalu tidak berhasil menjebak Abu Nawas. Itu juga membuat dirinya senang menikmati kecerdasan Abu Nawas. Dan itu semua juga membuat dirinya senang menikmati kecerdasan Abu Nawas. Saking senangnya, Baginda Raja tidak sungkan memberi Abu Nawas banyak hadiah. Ide gila Abu Nawas ternyata ampuh untuk mengelabui para perampok. Dikisahkan, saat itu Abu Nawas sedang bersiap-siap untuk melakukan sholat Isya di sebuah masjid. Di mana saat itu kumandang azan Isya sudah terdengar nyaring dari masjid. Semua orang pun berkumpul mengisi saf-saf di ruangan masjid. Tak terkecuali juga Abu Nawas. Ia pun bergegas mencari posisi tepat di belakang imam. Usai melaksanakan sholat Isya, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia menghabiskan waktu untuk berzikir. Setelah selesai melakukan zikir, ternyata hari sudah menunjukkan waktu malam. Abu Nawas pun segera pulang. Seperti biasa, dia harus melewati kuburan untuk mencapai rumahnya. Suasana di sekitar pemakaman begitu sepi dan cukup gelap. Saat Abu Nawas sedang berjalan, sekelompok perampok pun lewat yang kebetulan berjalan ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Para perampok tersebut bertubuh kekar dan besar, dan masing-masing membawa senjata pedang. Melihat hal tersebut, Abu Nawas pun merasa ketakutan. Lalu Abu Nawas pun berpikir, jangan biarkan para perampok tersebut melihatku. Bisa jadi nanti mereka akan membunuhku. Aku harus mencari cara agar bisa bersembunyi, pikir Abu Nawas dalam hatinya. Namun langkah Abu Nawas tiba-tiba melambat dan gemetar. Tentu saja rasa takut telah menguasai diri Abu Nawas. Tiba-tiba mata Abu Nawas pun tertuju pada kuburan yang baru digali. Yah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi, kata Abu Nawas. Lalu ia pun segera melompat ke arah kuburan dan menyembunyikan dirinya di sana. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Salah seorang perampok pun melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. Hai teman, sepertinya aku melihat seseorang melompat ke tanah itu. Perampok itu memberitahu kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran, lalu mereka pun mendekati lubang tanah tersebut. Saat mereka mendekat, mereka pun melihat ke dalam lubang tempat persembunyian Abu Nawas. Kepala Abu Nawas pun tampak mencuat dari kubur.
Hal ini tentu saja membuat para perampok pun kaget dan terkejut melihat ada sosok kepala seseorang yang muncul. "Hai, siapa kamu?" tanya dari salah satu para perampok itu. Abu Nawas pun tampak gelisah sambil menelan ludah. Perlahan, dia mendongak untuk berbicara kepada para perampok itu. "Aku adalah mayat yang baru saja dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetaran. "Apa kalian para malaikat yang menanyai mayat di kuburan ini? Mengapa jumlah kalian begitu banyak?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka pun mengerutkan keningnya dan saling berpandangan. "Apakah mayat bangun di tengah malam seperti ini?" tanya mereka lagi kepada Abu Nawas. "Tentu saja," jawab Abu Nawas. "Untuk apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk mencari udara segar," jawab Abu Nawas. "Mengapa orang mati membutuhkan udara segar?" Mereka pun bertanya dengan takjub. "Ah iya, kamu benar, aku yang salah," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian kembali menurunkan badannya seperti posisi mayat saat dikuburkan. Dengan ide inilah Abu Nawas akhirnya dapat menghindari ancaman para perampok. Kisah kocak Abu Nawas tentang rokok di surga. Setelah sholat Isya dan sehabis berdoa, ada seorang jamaah bertanya kepada Abu Nawas. "Maaf Tuan Abu Nawas, saya mau tanya Tuan. Surga itu kan segala sesuatunya yang kita senangi ada Tuan. Nah, apakah di surga ada rokok Tuan?" Abu Nawas pun menjawab dengan cepat. "Oh, ya pasti ada lah Tuan." Dan jamaah tersebut berkata, "Alhamdulillah Tuan, lega rasanya hati ini. Saya ini kan kalau nggak ngerokok seperti nggak ada semangatnya Tuan." Lalu Abu Nawas pun langsung menyahutnya. Tapi jamaah itu pun langsung memotong. "Tapi kenapa Tuan Abu Nawas?" Dengan senyuman, Abu Nawas pun menjawab, "Tapi sayang, di surga nggak ada api. Jadi kalau mau nyalain rokoknya, ya harus masuk sebentar dulu ke neraka." Spontan saja, semua jamaah pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering, sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat.
Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama. Tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala. Seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjadi khotib pengganti dan membangunkan jamaah yang tertidur pulas. Seperti biasanya, Abu Nawas sudah berada di warung kopi begitu matahari menyapa kota Baghdad. Warung kopi memang biasa menjadi tempat yang mengasyikkan. Di situ orang-orang bergosip, mengerumpi sampai bicara soal politik. Hanya saja bila ada Abu Nawas, para pelanggan biasanya lebih senang jika si cerdik ini memberi nasihat. Mirip-mirip ustadz saja, semacam kulimas atau kuliah 15 menit, kuliah gratis di pagi hari. Hari itu Jumat pagi, Abu Nawas berbicara tentang daya hipnotis kata-kata. Seseorang tiba-tiba memotong kata-kata Abu Nawas dengan suara keras. Anda omong kosong. Jika saya mengatakan Allah, 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 apa itu akan membuat saya ilahi? Dan jika saya mengatakan dosa, 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 apakah itu membuat saya jahat? Hei, duduklah tuan, kata Abu Nawas spontan. Kontan saja, orang itu segera naik pitam. Mukanya merah padam, ia terdiam sesaat lalu dengan suara serak, ia pun ungkapkan rasa tersinggung dan sakit hatinya. Abu Nawas pun juga kelihatan menyesal sekali, dan kemudian ia pun berkata, maafkan saya tuan, saya memang khilaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas kelancangan yang tidak termaafkan itu tuan. Orang itu pun segera menjadi tenang. Nah, kini kamu tahu jawabnya kan? Satu kata membuat kamu naik pitam, dan yang lainnya menenangkan kamu, kata Abu Nawas sembari tersenyum puas. Begitu tahu maksud Abu Nawas, orang-orang pun ikut tersenyum. Matahari pun terus merangkak dan siang pun mulai datang. Saat sholat Jumat, Abu Nawas datang agak telat. Anehnya, begitu ia sampai di masjid, pengurus masjid pun menghampirinya dan berkata, Tuan Abu Nawas, khotib yang biasa bertugas sedang sakit tuan. Tolong tuan menggantikannya, pinta pengurus masjid itu. Abu Nawas pun langsung saja menganggukkan kepalanya. Suara azan pun berkumandang. Tiba giliran khutbah, Abu Nawas pun naik ke mimbar. Namun belum lama ia berkhutbah.
Dilihatnya para jemaah terkantuk-kantuk dan bahkan sebagian tertidur dengan pulasnya. Maka Abu Nawas pun berteriak, "Api, api, api!" Dan segera saja seisi masjid pun terbangun, membelalak dengan pandangan kaget, menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagian ada yang langsung bertanya, "Di mana apinya?" Namun Abu Nawas pun meneruskan khotbahnya, seolah-olah tak acuh pada pertanyaan mereka. Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah, tutur Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. "Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku.
Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, baginda raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya baginda raja. Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa. Tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum baginda raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka baginda raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas, kata baginda raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman baginda raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan baginda Raja Harun ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas diikuti oleh bayangan hitam yang misterius. Ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman baginda raja. Yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas, malah dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil, kemarahan baginda raja pun mereda dan tak jadi menghukum Abu Nawas. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini. Ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, baginda raja sengaja mengumpulkan para menterinya guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai macam permasalahan, baginda raja pun kemudian berkata, "Besok sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang datang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam baginda raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Dan pada keesokan harinya, seperti biasa, Abu Nawas pun pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu dagangannya laku terjual, ia pun mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Lalu ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan baginda raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah istri Abu Nawas menghampirinya. "Suamiku, tadi ada utusan raja mencarimu," kata sang istri memberitahu kepada Abu Nawas. Spontan saja, Abu Nawas pun teringat akan janjinya dengan baginda raja. "Astagfirullahaladzim, aku sampai lupa ya. Hari ini kan ada janji dengan baginda raja," ucap Abu Nawas. Dan seketika itu pun, Abu Nawas pun langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan,
Ia pun terus berpikir bahwa dia pasti akan kena hukuman Baginda Raja karena datang terlambat. Dan benar saja, setelah sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman Baginda Raja. Ia pun berpura-pura dengan wajah ketakutan, berlari memasuki ruangan rapat. "Hei Abu Nawas, kenapa kau ini? Kenapa kau datang terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mengaku bersalah," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang datang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan hamba ini bukan tanpa sebab Paduka," ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. "Terus apa yang menyebabkan kamu terlambat dan kenapa kamu begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Jadi begini Paduka yang mulia, sewaktu dalam perjalanan menuju ke istana, hamba terus dibuntuti oleh bayangan hitam Paduka. Saya sudah berusaha menghindar, tapi bayangan itu terus selalu mengikuti hamba Paduka. Itulah yang menyebabkan hamba ketakutan hingga terlambat untuk datang ke istana Paduka," ujar Abu Nawas untuk beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya pun terkejut. "Siapa bayangan hitam itu Abu Nawas?" tanya salah satu menteri dengan penasaran. "Aku sendiri juga tidak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini di tengah teriknya matahari, gak mungkin ada setan. Kau jangan mengada-ada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Baginda Raja tidak percaya, hamba bisa membuktikannya Paduka," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menterinya pun meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam tersebut. Lalu Abu Nawas pun mengajak mereka untuk keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. "Lihatlah bayangan hitam ini Paduka yang mulia. Ia selalu mengikuti hamba kemanapun hamba pergi menghindar," teriak Abu Nawas sambil berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam tersebut. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri pun spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat, justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja pun tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilakannya untuk ikut rapat bersama mereka. Kisah Abu Nawas, makam keledainya dianggap makam keramat. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah sahabatnya yang berada di kampung seberang. Sepulangnya dari sana, Abu Nawas pun diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Abu Nawas pun merasa sangat sedih. Ia tidak menyangka sahabatnya yang sangat dicintainya itu pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas pun merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal tersebut. Kemudian tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka.
Keledai pemberian sahabatnya itu pun juga ikut mati. Ia lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal dunia tersebut. Setelah mengubur keledainya, Abu Nawas pun bersimpuh di pusara makam sambil meratapi keledainya untuk beberapa waktu. Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Kemudian, rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir, pasti itu adalah makam orang sakti. Sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam tersebut. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas pun merasa kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan ini?" tanya Abu Nawas dengan keheranan. "Kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu, Abu Nawas. Kami yakin makam ini bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Mendengar penuturan mereka, Abu Nawas pun lebih kaget lagi. Ia langsung memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah makam siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tidak mempercayainya. "Mana mungkin, Abu Nawas, ini makam keledai. Buktinya kamu saja sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu sendiri, Abu Nawas," ujar para warga. Abu Nawas pun sudah berkali-kali coba meyakinkan mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya membuat Abu Nawas pun kewalahan. Ia akhirnya menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas pun diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan kawannya merasa heran karena ada banyak orang yang mengunjungi makam tersebut. Bahkan, ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun jadi penasaran. Mereka sangat ingin mengetahuinya, makam siapa yang dikunjunginya itu. Lalu Abu Nawas pun bertanya kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Hai Tuan, makam siapa yang dikunjungi itu?" Orang itu pun menjawab, "Itu makam keramat, Abu Nawas." Mendengar jawaban orang tersebut, Abu Nawas dan kawannya pun lebih penasaran. "Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Aku sangat penasaran," ajak kawan Abu Nawas ingin segera mengetahui makam tersebut. Lalu mereka berdua pun mendekati makam keramat yang dimaksud dan ramai dikunjungi sampai ratusan orang itu. Ternyata makam tersebut adalah makam keledai Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu, spontan saja Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha. Hai Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" ujar kawan Abu Nawas dengan heran. "Kamu tahu tidak makam siapa itu?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu tahu ya Abu Nawas?" kata kawannya balik bertanya. "Tentu saja aku tahu. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas lalu menceritakan kisah makam keledai pemberian sahabatnya itu. Mendengar cerita tersebut, sang kawan pun seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap mereka mengolok-olok makam keramat tersebut. Orang-orang itu pun lalu menegur Abu Nawas dan kawannya agar menjaga sikapnya. Tetapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang semakin emosi. Dan mereka pun segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. "Tunggu dulu,
Kalian jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang mati. Aku sengaja menguburnya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau aku berbohong, silakan kalian bunuh aku, ucap Abu Nawas. Ratusan orang yang hadir pun saling berpandangan. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Akhirnya, untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka pun beramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Dan ternyata memang benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Setelah menggali kuburan tersebut, mereka menemukan tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang dari warga pun bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, kenapa bisa seperti ini?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka. Itu dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal dunia dan juga merupakan penduduk kampung tersebut. Dan sejak saat itulah, akhirnya orang-orang itu pun menjadi sadar dan tidak lagi menganggap keramat makam tersebut. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti, kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja.
Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur? Tetapi karena baginda raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat, mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian baginda raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak baginda raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan baginda raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang baginda raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat baginda raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak baginda raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas baginda raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan paduka, jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja, hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dahulu. Jadi, jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar.
Kau harus dapat pergi ke bulan, kata sang raja. Oke, saya akan pergi ke bulan sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun ar-Rasyid pun bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, Abu Nawas?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilau di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja kepada istri Abu Nawas. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon pelem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon pelem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon pelem yang ditunjukkan oleh istri Abu Nawas. Dan terlihatlah bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon pelem itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya, Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon pelem itu?" tanya sang raja. "Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Raja Harun ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas bisa pergi ke bulan. Dan tahu apa jawab Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, sang raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Ajaran sesat Abu Nawas, sholat gak usah rukuk dan sujud. Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur bin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang sholat tidak perlu ada rukuk dan sujud. Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu tentulah hukuman mati. Kadangkala, Baginda Raja menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah amat akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku atau ya akhi. Kini kesabaran Khalifah tak terbendung lagi.
Ketika ia mendengar juga Abu Nawas mengatakan Khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam yang menyebarkan fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran hendaknya Khalifah melakukan tabayun atau konfirmasi. Hai Abu Nawas, benar kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Khalifah dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan enteng dan tenang. Khalifah pun kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang Khalifah. Saudaraku, ucap Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tetapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba terpelintir, dijagal seolah-olah hamba berkata salah. Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan membela diri kau. Telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap Khalifah dengan ketus. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah, kini ia menjadi kesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Khalifah pun mengangguk-anggukkan kepala dan membenarkannya. Bagaimana soal aku yang kau fitnah? Tanya Khalifah. Abu Nawas pun menjawab dengan senyuman. Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun Ar-Rasyid pun tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan. Suatu hari, Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayanginya. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia pun berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pusat kota untuk membeli burung. Setibanya di pasar, Abu Nawas pun langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. Anda mencari burung jenis apa, Tuan? Tanya penjual burung kepada Abu Nawas. Aku mau lihat-lihat dulu, Tuan. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru nanti aku beli, jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja, Abu Nawas pun melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. Burung apa ini, Tuan? Aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas. Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat? Jawab si penjual burung. Iya, Tuan, aku tertarik sekali. Tapi apa burung ini bisa berkicau? Tanya Abu Nawas lagi. Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia, Tuan. Bahkan dia bisa diajak bicara.
Dan satu lagi Tuan, burung ini sangat cerdik, jelas si penjual burung. Benarkah Tuan? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Dan untuk membuktikannya, Abu Nawas pun lalu coba mengajaknya bicara. Dan benar saja, burung itu pun bisa diajak bicara layaknya manusia. Baiklah Tuan, aku beli burung ini, kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas pun langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia pun menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Lalu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana ke rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap sekarang, kata salah satu pengawal istana. Oh baiklah pengawal, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku akan menyusulnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas pun langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa, ia juga berpamitan kepada burungnya yang baru itu. Hai burungku, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku minta kepadamu, lepaskan aku dari sangkarku ini. Itu permintaanku, jawab si burung. Kalau itu permintaanmu, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga yang mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang tidak bisa melepaskanku, tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu itu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu jika kau telah sampai ke negeri India. Pergilah ke sebuah hutan di desa sana. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia ya? Tanya Abu Nawas. Iya, mereka yang jenisnya sepertiku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baik, aku akan berusaha memenuhi permintaan keduamu, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Dan tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berkata kepada sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan terjatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati.
mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sekarang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting dia adalah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas pun lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya si burung kepada Abu Nawas. Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini, kata Abu Nawas. Mendengar berita yang disampaikan oleh Abu Nawas, burung yang ada di sangkar itu pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan saja Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balikkan, ternyata burungnya mati mendadak. Apakah mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih sekali. Lalu Abu Nawas pun mengambil burung itu, lalu menempatkannya di bibir jendela. Akan tetapi, tiba-tiba burung itu pun segera terbang dan hinggap di salah satu dahan pohon dekat jendela rumah Abu Nawas. Sebelum terbang tinggi, si burung pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu. Tapi aku akan bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu, Tuan." Si burung itu pun lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa berbicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," ucap Abu Nawas dengan rasa kecewa. Kisah Abu Nawas didatangi penyair Abbas bin As mendadak salah tingkah. Abu Nawas bertemu sosok penyair terkenal Abbas bin As. Dikisahkan bahwa Abbas bin As merupakan seorang penyair dan sastrawan ternama dari Andalusia. Meski begitu, ia merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Suatu hari, Abbas bin As menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah. "Adakah seorang penyair ternama dari negeri kalian?" tanya Abbas bin As kepada para pedagang. Mereka pun menjawab, "Iya Tuan, ada. Namanya Abu Nawas, Tuan." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas bin As pun penasaran dan coba mencari tahu siapa Abu Nawas itu. Bagaimana karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapat beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas bin As pun terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karya Abu Nawas. Akhirnya ia pun memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Abbas bin As pun pergi ke Baghdad mencari rumah Abu Nawas dan bertanya kepada semua warga. Abu Nawas tinggal di rumah yang sangat sederhana. Di rumah Abu Nawas tampak beberapa orang yang sedang berkumpul. "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya Tuan," tanya Abbas bin As. "Oh iya benar Tuan, silakan masuk, ini rumah Tuan Abu Nawas," jawab mereka. Lalu Abbas bin As pun masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemuinya. "Wahai Tuan, siapa Anda? Sepertinya datang dari jauh," tanya Abu Nawas.
Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas bin As. "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan," jawab Abbas bin As merendah. "Selamat datang di kota Baghdad, Tuan," ujar Abu Nawas dengan ramah. Abbas bin As pun mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Tuan, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas bin As. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraan pun menjadi makin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Masih, ya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan, saya hafal," jawab Abbas bin As. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya. Aku ingin mendengarnya darimu," pinta Abu Nawas. Abbas bin As pun lalu membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ. Abu Nawas juga meminta Abbas bin As membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar al-Qudri dan Abu al-Hajjaj. "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin As?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya kenal, Tuan," jawab Abbas bin As dengan sedikit kaget. Ia tidak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Abbas bin As pun segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas pun berkata, "Aku yakin Anda adalah Abbas bin As," ucap Abu Nawas sambil memeluknya. "Maafkan aku karena aku sempat tidak mengenalmu, Tuan," ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa aku adalah Abbas bin As?" tanya Abbas bin As kepada Abu Nawas. Dengan entengnya Abu Nawas pun menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tapi ketika membaca puisi karyanya sendiri, tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuat aku yakin bahwa Anda adalah Abbas bin As," ucap Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian, penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. "Usulmu bagus sekali, penasihat. Aku setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat, Abu Nawas, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan."
ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. "Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. "Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku?" kata istri Abu Nawas tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku," jawab istri Abu Nawas. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku?" tanya Abu Nawas. "Tadi sewaktu habis sholat isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya. Dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia. Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas.
Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama, hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia. Tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan Baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat.
Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya, Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi, Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon, Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Kisah Abu Nawas. Tanpa dipecah, Abu Nawas membagi 5 telur untuk 3 orang. Abu Nawas dikenal sangat nyeleneh, tapi bisa menyelesaikan berbagai masalah secara adil. Kehebatan Abu Nawas pun sampai ke telinga Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan tentang Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepalanya. Pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Baginda Raja lagi. Kemudian salah satu dari menteri pun maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Baginda Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian membesar. Dan kemudian ia pun memerintahkan pengawalnya agar mempersiapkan kuda untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Rombongan raja pun berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas.
Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya dengan handuk masih melilit karena ia pun mau mandi. Tak lama kemudian pengawal kerajaan beserta Baginda Raja pun datang. Abu Nawas pun langsung melilitkan handuk di kepalanya layaknya memakai sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, Baginda Raja pun tidak bisa menahan tawanya. "Hei, siapa kamu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan pun berbisik kepada Baginda Raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Baginda Raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka yang mulia." Mendapat jawaban itu, Raja pun tidak mau kalah cerdik, kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta Baginda Raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum. "Ampun Baginda yang mulia, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan bagian pusar ke atas itu tugas Dewa Langit Paduka," jawab Abu Nawas dengan santainya. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa. Dan ia pun akhirnya mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas pun diajak masuk ke ruangan Baginda Raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tak lama kemudian, datanglah istri Baginda Raja sambil membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran Baginda Raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang, yaitu Abu Nawas, Baginda Raja, dan permaisurinya. Dengan secara adil Abu Nawas, tapi tanpa dipecah," tantang Baginda Raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, 1 telur untuk Baginda Raja, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga punya 2 telur. Dan yang terakhir, 3 telur untuk permaisuri Baginda Raja, karena beliau sama sekali tidak mempunyai telur," kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Tidak lama kemudian Raja pun menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur," ujar Baginda Raja sambil memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dan sejak saat itulah Abu Nawas pun selalu diundang Baginda Raja untuk menghibur dan menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas.